Halo Gabuters, pernah tidak kalian membayangkan ketika terbangun di pagi hari, mendadak kalian berada di masa ribuan tahun yang lalu, di mana nggak ada mall, MCD, apalagi Mamang Gojek. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang tidak asik, tetapi berbeda dengan keluarga purba yang satu ini. Ya, The Groots. Film ini mengisahkan tentang kekonyolan manusia purba dalam menyelamatkan diri dari kehancuran dunia yang akan datang. Lalu bagaimana kelucuan dari film ini? Tapi putar dulu dong intronya. Pada awal film diceritakan terdapat sebuah keluarga manusia purba yang hari demi harinya mereka habiskan di dalam gua untuk berlindung dari serangan hewan buas. Sebelumnya keluarga The Groots ini memiliki tetangga, tetapi semuanya metong secara konyol karena serangan hewan buas. Setidaknya sampai saat ini keluarga The Groots masih selamat karena ayahnya yang kuat tetapi sangat taat kepada aturan yang dia gambarkan di dinding gua. Hingga suatu ketika mereka pun tidak sadar kalau dunia ini akan berakhir. Singkat cerita, mereka pun ingin mencari sarapan, tetapi mereka harus bergelut terlebih dahulu dengan calon mangsanya. Oh iya, gue perkenalkan para anggota keluarga The Groots. Ini anak pertama mereka, yang bernama Ip, dan adik laki-lakinya yang bernama Tang. Anak yang paling bontot bernama Sandy. Ayah mereka yang kuat bernama Grug. Ibu mereka yang bernama Uga. Sedangkan yang terakhir adalah sang nenek yang bernama Gran. Oke, semua tim sudah siap? Dan ayo berburu. Setibanya di lokasi, mereka pun melihat seekor lovebird purba. Bukan burung itu yang menjadi target mereka. Ya, telurnya. Awalnya Tang berhasil mendapatkan telur itu, namun dia terjatuh. Dan karena sadar, lovebird purba itu pun langsung mengejar mereka. Lalu mereka pun berebut telur itu dengan hewan lainnya. Dan akhirnya mereka pun berhasil winner telur dinner. Singkat cerita, keluarga The Groots pun berbagi telur hasil pemburuannya. Namun saat matahari tenggelam, pertanda malam akan tiba, dan itu adalah hal yang buruk bagi keluarga The Groots. Mereka semua masuk ke dalam gua, akan tetapi Ip yang kepo dengan keadaan di luar sana, dia pun memanjat tebing karena mendengar suara trompet. Dan di saat itu pula Grog pun memarahi Ip dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam gua karena ada hewan buas yang akan menyerang mereka. What were you looking for? Nothing. Well, then why did you go up there? Tetapi Ip tidak menyukai perbuatan Grog itu karena dia merasa dikurung di dalam gua itu. Lalu Grog pun bercerita tentang sesuatu yang berujung dengan kematian, seolah cerita itu menyindir Ip. Setelah itu mereka semua pun tertidur. Tetapi di sini Ip melihat sebuah cahaya. Karena penasaran, dia pun langsung mengikuti cahaya itu. Dan dia pun menemukan sebuah obor. Lalu mendadak ada babi hutan di belakangnya. Karena terkejut, Ip pun langsung menyerang babi itu. Tapi ternyata itu bukanlah babi, tetapi dia adalah seorang pria. Di sisi lain, Grog pun tersadar kalau Ip berada di luar gua dan berusaha mencarinya di tengah malam. Kita kembali ke Ip. Api itu hampir padam. Lalu pria itu pun kembali meniupkan api itu hingga menyala. Pria itu pun menjelaskan tentang apa itu api kepada Ip. Lalu Ip pun menyuruh pria itu untuk menyalakan api itu kembali. Tetapi karena tingkah lugunya Ip yang sebelumnya tidak pernah melihat api, dengan konyolnya dia pun membuat pria itu pingsan. Ketika tersadar, pria itu pun memperkenalkan diri. Pria ini bernama Guy.
dan hewan peliharaannya yang bernama Belt. Oh iya, Guy ini sedikit lebih pintar di antara manusia purba yang lainnya. Dia pun menjelaskan kepada Ip kalau dunia ini akan berakhir dan mengajak Ip untuk ikut bersamanya agar selamat dari bencana yang akan menimpa bumi ini. Dan Guy pun memberikan Ip sebuah trompet kerang agar jika sewaktu-waktu Ip membutuhkan bantuannya, dia tinggal meniupkan trompet kerang itu. Keesokan harinya, Ip pun berusaha menjelaskan kepada keluarganya bahwa dia menemukan hal baru di luar sana. Tapi lagi-lagi karena sifat alami manusia purba, mereka pun merasa kalau hal baru itu adalah hal yang buruk. Dan saat Ip meniupkan trompet kerang itu, keluarga bodohnya pun langsung menghancurkan kerang itu karena merasa itu adalah hal yang aneh. Dan benar saja, gempa pertama pun terjadi. Get to the cave! Lalu mereka pun kabur dan berusaha bersembunyi di dalam gua. Dan Grook berhasil menyelamatkan keluarganya dari reruntuhan batu itu. Tetapi gua yang mereka huni itu pun hancur karena gempa itu. Tak lama dari itu, seekor kucing purba pun mengejar mereka. Saat terjatuh dari gunung itu, Grak pun mengabsen keluarga mereka satu persatu. Dan lucunya, dia selalu merasa pusing kalau mertuanya masih hidup. 1, 2, 3, 4, 6. Mereka pun tiba di hutan yang asing bagi mereka. Dengan hati-hati mereka menyusuri hutan itu dan bertemu dengan hewan-hewan aneh. Lalu di sini Grook pun berkelahi dengan monyet. Lalu tiba-tiba monyet itu pun pergi karena melihat ada harimau purba di belakangnya. Alright, Dad, get him! Dad, I got it! Just stop running into their fists! Oh man, they're really digging out. I'm loving this. Mereka pun berlari dari kejaran harimau purba itu. Lantas hari pun mulai gelap, dan itu adalah hal buruk pada masa itu. Karena ada gerombolan burung pembunuh. Lalu Ip pun langsung meniupkan trompet dari gading gajah untuk meminta bantuan kepada Guy. Lalu dengan cepat Guy pun datang dengan sebuah obor dan mengusir burung-burung itu untuk pergi. Di sini keluarga Groots langsung menyerang Guy karena merasa asing dengan kehadirannya. Keluarga Groots yang tidak tahu dengan yang namanya api. Lantas mereka pun penasaran dengan obor yang dibawa oleh Guy. Karena kebodohan dari manusia gua itu, lantas tanpa sengaja mereka pun membakar habis hutan itu dengan obor yang dibawa oleh Guy tadi. Please, I'm only 9. Ah, they're biting me. Okay, try hiding from it in the tall, dry grass. Get out! Come on, son, come back.
Singkat cerita, keesokan harinya Guy pun berusaha lari dari para manusia gua itu, dan Grook pun berhasil menangkap Guy, lalu mengunci badannya ke dalam batang kayu. Karena melihat seekor gajah yang mendadak jatuh, Grook dan keluarganya pun memutuskan untuk pergi ke gunung tertinggi agar selamat dari bencana alam. No, and still no. This family around so fast. Dad! Dalam perjalanan yang cukup bodoh, mereka pun menemukan seekor burung unta purba dan ingin merebut telur burung itu. Tapi mereka gagal bergelut dengan burung itu, dan terpaksa mereka pun makan seekor kalajengking. Karena melihat hal itu, di sini Guy menunjukkan cara berburu yang lebih pintar daripada harus bergelut dengan burung itu. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil menjerat burung itu untuk jadi makan malam mereka hari ini. Dengan rakusnya, keluarga The Groots pun memakan burung panggang itu. Lalu Grook pun bercerita dan lagi-lagi tentang kematian, dan cerita itu selalu menyindir Ip. Lalu mereka semua pun tertidur, dan saat terbangun, mendadak tanah yang ditempati mereka untuk tidur itu pun sudah terbelah. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pergi ke puncak tertinggi. Dalam perjalanan mereka pun melintasi jalan berduri yang membuat kaki mereka pun ikut terluka. Tetapi di sini Guy bisa menginjak duri itu karena dia menggunakan sepatu dari kulit hewan. Karena merasa kasihan, Guy pun berusaha menolong keluarga Groots, tetapi dengan syarat mereka tidak lagi mengurungnya di dalam batang pohon itu. The log ride is over. Drop the log. I can help you, but we're gonna have to... Karena sudah sepakat, lalu Guy pun memberikan mereka semua sepatu untuk melindungi kaki mereka dari duri-duri itu. Dengan kecerdasan Guy, mereka pun berhasil melalui perjalanan dengan medan yang cukup berbahaya. Keluarga The Groots pun sudah mulai akrab dengan Guy, kecuali Grook yang masih saja tidak mempercayainya. Lalu sebuah gempa besar pun membuat mereka semua terpisah di dalam lereng berbatuan. Mereka pun mencari jalan keluar dari lereng itu dengan caranya masing-masing, kecuali Grook yang selalu tersesat di tempat yang sama. Singkat cerita, mereka pun berhasil keluar dari lereng itu. Dan saat sedang beristirahat, mereka pun dikejutkan dengan suara gemuruh dari bencana alam. Lalu Guy pun menunjukkan sebuah pemandangan bintang yang sangat indah kepada keluarga The Groots. Not my little girl. Karena merasa cemburu dengan kecerdasan Guy, Grook pun pergi dan meninggalkan mereka semua. Tapi bohong. Di sini justru Grook berusaha menjadi pintar seperti Guy, tapi dengan tingkahnya yang lebih bodoh. Shades. The sun doesn't hurt my eyes anymore. Singkat cerita, setibanya mereka di bawah gunung itu,
Lagi-lagi gempa terjadi. Grook berusaha menyuruh keluarga mereka untuk berlindung ke dalam gua. Tapi mereka semua membantah perintah Grook dan memilih untuk ikut bersama Guy. Grook yang marah berusaha mengejar Guy. Lalu tanpa sengaja mereka pun terperangkap di cairan aspal yang sangat lengket dan secara perlahan akan menenggelamkan mereka. Everything is collapsing. You're being irrational and counterproductive. Oh no, wait. Tetapi Guy punya akal konyol untuk keluar dari cairan aspal itu. Okay, that's our cue. Now, there he is. Hold on. Grook dan Guy pun sudah mulai akrab dan setibanya mereka di atas gunung itu. Tetapi bencana masih belum usai. Perlahan tanah yang mereka pijak itu pun mulai terbelah oleh perut bumi. Guy yang sudah kehabisan akal pun hampir putus asa dengan hal ini. Tetapi Grook di sini meyakinkan mereka bahwa otot akan digunakan saat seperti ini. Lalu Grook pun melempar mereka satu persatu dengan kekuatannya ke seberang tanah itu. No. Right. But, dan merelakan dirinya dengan belahan tanah itu. Grook yang tertinggal sendirian dengan suasana gelap di sana, dia pun bertemu dengan harimau purba. Yang konyolnya adalah macan purba itu pun takut kepada kegelapan. Dan aha, dengan otak kecilnya Grook pun punya akal untuk menyeberangi tanah itu dengan bantuan dari macan purba itu. idea! Douglas? Hey! Yes! Lalu Grook pun berusaha menyelamatkan hewan-hewan lain untuk keluar dari bencana alam yang perlahan akan mengejarnya. Di sisi lain, di seberang sana, Ip dan keluarganya berusaha memanggil Grook dengan trompet kerang sampai mereka putus asa. Lalu mendadak dengan pendaratan yang mempetrukkan, Grook pun datang. Dan mereka semua pun berhasil menemukan sebuah dataran baru, awal hidup yang baru, dengan ending yang bahagia. And pets. We're not exactly cave. And this is my family. Lalu di akhir cerita mereka pun berfoto dengan batu dan intinya tanpa kehadiran pria ini, mungkin kita semua sampai saat ini masih tinggal di dalam gua. Oke lah. Film pun selesai dan silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu bertemu dengan gue di channel yang mempetrukkan ini. Seperti biasa, see you in the next film.